Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, Shalom. Setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, sungguh semuanya karena kasih-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kasih karunia Tuhan turun memberkati kami. Firman yang akan kami dengar, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti sepenuhnya firman-Mu. Sehingga kami bisa menangkap seluruh pesan Tuhan untuk kami boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat KKR yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada yang mengatakan bahwa khawatir itu merupakan suatu keadaan lahiriah yang normal. Kondisi yang normal dalam setiap kehidupan manusia. Karena kita manusia diberikan oleh Tuhan juga emosi. Tetapi masalahnya kalau kita dikuasai oleh khawatir, maka itu yang membahayakan kerohanian kita. Khawatir itu berlawanan dengan istilah orang-orang beriman. Orang-orang beriman atau beriman itu memiliki arti, orang yang beriman itu sama dengan mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan dan realita. Itu beriman. Beriman artinya juga membawa terang firman Tuhan ke dalam gelapnya situasi keadaan kita. Tetapi khawatir atau ketakutan itu berbalik atau terbalik dengan hal itu. Ketakutan atau kekhawatiran itu mengundang atau mempercayai si iblis atau si jahat dalam menghadapi kenyataan atau realita. Jadi ini merupakan suatu berlawanan dengan yang namanya orang-orang beriman. Kalau beriman mengundang dan mempercayai Tuhan dalam menghadapi seluruh keadaan atau realita, sedangkan ketakutan atau kekhawatiran itu mengundang atau mempercayai iblis atau si jahat untuk menguasai keadaan atau kenyataan realita yang kita hadapi. Kita seringkali tidak sadar akan ketakutan yang menguasai kita. Sebenarnya sih kalau kita mau menyadari apa sih dasar atau pokok inti dari ketakutan kita. Ketika kita bisa mengidentifikasi ketakutan kita, kekhawatiran kita, maka kita akan menghadapi sesuatu kebenaran yang memang itu diinginkan oleh Allah. Dan kita harus bisa mengidentifikasi dari ketakutan kita yang sebenarnya dan membawa kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan di dalam firman-Nya mengatakan begini, kebenaran firman itu akan memerdekakan kita dari ketakutan. Percayai ini. Jika kita ingin melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang luar biasa itu dalam kehidupan kita, maka pastikan dalam hidup kita bercokol atau ada atau tinggal suasana iman yang benar.
Sebaliknya, jika hidup kita ini penuh dengan ketidakpercayaan, ya saya ulangi, ketika hidup kita ini penuh dengan ketidakpercayaan, maka kita sedang sama seperti mengundang si jahat untuk bekerja dalam hidup kita. Ketakutan seringkali menghalangi kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Maka Tuhan berfirman, jangan kamu takut. Bukan tanpa alasan Tuhan berfirman seperti itu. Karena memang ketika kita dikuasai oleh ketakutan, sama halnya kita sedang mengundang kuasa si jahat atau si setan itu. Atau untuk setan berusaha menjauhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat KKR yang diberkati oleh Tuhan. Iman adalah frekuensi di mana Tuhan bisa bekerja. Nah, frekuensinya Allah itu ada di dalam iman yang kita punyai. Suatu kali ada seorang teknolog, dia pernah meriset, namanya Don G. Guy. Dalam risetnya dia menemukan, dan riset ini dilakukan bertahun-tahun. Hasil risetnya mengatakan begini, 85% yang dikhawatirkan atau ditakutkan oleh orang itu tidak pernah terjadi. Ini hasil riset Lia. Don G. Guy mengatakan 85% apa yang ditakutkan atau dikhawatirkan oleh manusia itu tidak pernah terjadi. Nah, sedangkan sisanya yang 15% itu bisa ditangani dengan baik. Dan bisa membawa ke sesuatu yang baik dan menguntungkan. Nah, oleh sebab itu, jangan mau dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran atau ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan itu bisa membawa stres. Stres karena kekhawatiran itu bisa mendatangkan sesuatu yang sangat serius. Kita harus sadar itu. Hormon stres yang dikirim ke otak karena kekhawatiran yang berlebihan itu bisa menjadikan, dengar ini ya. Ketika hormon karena yang diakibatkan oleh ketakutan itu dikirim ke otak, ya. Dan kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang berlebihan, itu bisa menjadikan, dengar ini baik-baik, bisa menjadikan otak kita mengecil. Betapa berbahayanya sebuah kekhawatiran atau ketakutan. Masa otak kita bisa mengecil, dan ini membawa dampak bagi manusia itu. Akibatnya apa? Kalau otak menjadi kecil atau mengecil, manusia menjadi bodoh. Jangan anggap enteng ini. Ketika hormon yang diakibatkan karena ketakutan yang berlebihan itu dikirimkan ke otak dan dia merespon, otak kita mengecil. Dan kalau otak kita mengecil, kita dibuat menjadi bodoh. Kalau orang menjadi bodoh, itu sama halnya sedang IQ-nya sedang diturunkan. Dan itu pun bisa mendatangkan banyak penyakit bawaan. Apa itu? Jantung, kanker, termasuk juga kenapa sih kalau orang yang terus dihimpit oleh kekhawatiran dan ketakutan, orang bisa kelihatan seperti lebih cepat tua. Memang betul. Mengakibatkan apa? Penuaan dini. Juga ekses yang lain secara sosial, keluarga kita menjadi disfungsi, artinya fungsi keluarga itu tidak berlaku dengan benar. Dan orang tersebut terus berada di dalam depresi klinis. Bahkan sampai parah, orang ini bisa menjadi Alzheimer. Berbahaya sekali. Oleh sebab itu jangan biarkan kita berada pada ketakutan. Sebaliknya, bila kita bisa mengatasi kekhawatiran itu, maka bisa meningkatkan apa? Hidup kita lebih lama, kita lebih berbahagia, dan
Dampaknya apa? Kesuksesan yang dicapai itu bisa lebih tinggi. Ketika apa? Kita bisa mengelola kekhawatiran yang berusaha untuk menguasai kita. Ketika kita bisa mengatasi kekhawatiran, itu sama halnya seperti menyusun ulang otak kita untuk tidak percaya kepada kekhawatiran. Yang juga bisa saja mendatangkan penolakan atas kemalangan yang bisa saja seringkali dimunculkan oleh otak itu. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran dan hidup di dalam kekhawatiran, otak kita bisa merespon begini. Kalau kita misalnya menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, ini kemalangan ini. Kemalangan datang kepadaku. Kita bisa memiliki kesimpulan yang seperti itu. Nah, Yesus pernah mengungkapkan hal ini 2000 tahun yang lalu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25, Tuhan pernah berfirman begini, demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan melanjutkan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan sudah berfirman, karena kekhawatiran itu bisa membawa ekses atau dampak yang begitu banyak dan besar untuk kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa keluar dari kekhawatiran? Yang pertama, catat. Mari kita menyusun prioritas kita dengan benar. Diawali dari situ. Apa yang kita nilai penting, kita tempatkan pada bagian yang penting. Ketika kita mengerti apa yang penting, itulah yang akan kita lakukan. Ketika kita bisa mengklasifikasikan, oh ini penting, ini berguna, itu yang kita lakukan. Ini adalah cara untuk menyusun prioritas kita dengan benar, sehingga kita tidak dihantam oleh yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Di dalam Timotius pasal 4 ayat 7-9 mengatakan demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saya bisa memberikan contoh demikian. Artinya begini, dari kesimpulan apa yang kita baca. Ada latihan badani dan ada latihan rohani. Latihan badani itu olahraga, sedangkan latihan rohani itu beribadah. Sekarang pertanyaannya, mana lebih penting? Tubuh atau kesehatan rohani? Kalau kita betul-betul mengerti dan mendudukkan persoalannya, lalu kita memprioritaskan mana, kita akan jauh dari yang namanya depresi atau ketakutan atau kekhawatiran. Contoh yang lain, mana yang lebih penting, pernikahan atau resepsi? Banyak orang lalu disibukkan sedemikian rupa. Resepsinya yang menjadi prioritas. Padahal resepsi membutuhkan banyak hal. Sehingga eksesnya apa? Dampaknya apa? Setelah resepsi baru dirasakan. Kalau misalnya punya duit, no problem. Tapi kalau tidak punya duit, karena resepsi menjadi prioritas, bukan pernikahan itu sendiri, maka bisa mendapatkan masalah berikutnya. Contoh yang lebih detail, pakaian pesta. Pakaian pestanya atau sesuatu yang lebih penting daripada itu. Kalau kita berkutat kepada itu, ya, ke resepsi lalu pakaiannya dan seterusnya, itu akan bisa menjadi stres. Akan menjadi stres.
Yang lain, ketika kita membeli barang, kita lebih suka membeli barang yang bermerek atau barang yang memiliki manfaat. Kalau kita prioritaskan mencari barang yang bermerek, kita akan stres. Kenapa? Iya kalau punya duit. Kalau tidak punya duit, masalah muncul. Sama juga halnya kalau kita punya handphone. Sekarang ini begitu banyak orang memburu handphone keluaran terbaru. iPhone, entah iPhone berapa, karena saya tidak punya, saya tidak ngerti. Ya, iPhone berapa. Tapi ada orang yang memburu iPhone yang terbaru. Bahkan sampai, ya, ini kejadiannya memang bukan di tempat kita, di Indonesia. Di luar negeri pernah ada berita bahwa ada orang yang mau menjual ginjalnya hanya untuk bisa mendapatkan iPhone. Coba bayangkan. Padahal handphone atau semacamnya apa sih yang kita cari? Apakah keluaran yang paling baru? Bukan. Fungsinya, manfaatnya. Jadi kalau kita mengerti prioritas apa yang akan kita ambil, kita tidak akan stres. Kita tidak akan pernah khawatir. Kita tidak akan pernah takut. Lalu yang kedua, kalau itu dari sisi yang ya psikologis lah. Dari sisi yang kedua, kalau kita ingin menghindari yang namanya kekhawatiran atau ketakutan, sadarlah siapa kita di hadapan Tuhan. Ini penting. Sadarlah siapa kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa ketika Tuhan melihat kita, Dia melihat kita ini adalah pribadi yang istimewa. Tuhan pernah mengatakan begini, dalam Matius pasal 6, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Perhatikan ini ya, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Ketika kita menyadari ini, menyadari posisi kita, betapa Tuhan memandang kita, saya percaya kita tidak akan pernah ketakutan kok. Kita tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Burung saja itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi engkau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Allah mengatakan, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Katakan yes, katakan amin. Bahwa kita lebih berharga dari mereka, dari burung-burung itu. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Bapa kita? Atau apakah kita ini anak Tuhan? Ya memang pertanyaannya agak membingungkan. Apakah Tuhan itu Bapa kita? Kalau kita katakan iya, ya berarti Dia memandang kita sebagai anaknya, kan begitu. Ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, mungkin saya salah catatan saya, ya, tapi katanya isinya begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, ketika kita melihat ayat ini, kita semakin bersyukur. Kita tidak hanya dipandang oleh Tuhan begitu rupa indahnya, tetapi ketika kita menerima Tuhan, kita ini diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Saya punya kesaksian begini. Suatu kali ketika ibu saya masih hidup, kami sering melayani di Bukit Doa Prigen. Nah, setiap kali ibu dan rombongan itu berangkat ke Prigen, ibu malamnya sibuknya minta ampun. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal dan makanan yang akan dimakan di Bukit Doa Prigen. Nah, ketika sampai di sana, setelah kita berdoa untuk sesi yang pertama, baru masuklah makan. Ketika makan, pembagian, misalnya tempe, kalau dapat satu ya satu, tahu satu, telur satu, mungkin begitu, ya kurang lebih begitu. Tapi pada satu kali saya terlambat datang ke sana, dan ketika saya datang, saya langsung, waduh,
melihat, wah ini telurnya enak ini, saya ambil telur 1 saya makan. Lalu kemudian karena enak, saya ambil lagi 1 saya makan. Orang-orang tidak ada yang protes. Yang melayani mengambilkan makanan tidak ada yang protes. Pertanyaannya kenapa? Karena saya anak daripada orang yang membuat makanan itu. Betul? Kalau kita sebagai anak, ada satu jaminan dari Allah atas kita. Makanya perlu kita mengerti di manakah kita atau siapakah kita di hadapan Allah. Kalau kita memiliki keyakinan seperti itu dan kita percaya, sudahlah, percayalah, engkau tidak akan pernah khawatir. Engkau tidak akan pernah ketakutan untuk apapun yang kita hadapi. Karena apa? Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kita diberikan kuasa. Dan Dia ketika memberikan kepada kita, Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Katakan amin. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi seringkali kita merasa bahwa apa yang kita minta itu lebih baik dari apa yang diberikan Tuhan. Itu keliru, anggapan yang salah. Ketika kita meminta, tetapi kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita minta, pasti percayalah itu jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Lalu yang ketiga, setelah yang pertama kita memprioritaskan apa yang harus kita ambil dan lakukan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita menyadari di posisi mana Allah melihat kita. Siapakah kita ketika kita dilihat Allah. Lalu yang ketiga, pandanglah kebesaran Tuhan yang ditujukan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, dan Dia adalah Bapa kita. Saya membaca kembali Matius pasal 6, tapi ayatnya yang 26. Pandanglah, Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, ini firman Tuhan, ya. Salomo, bukan saya, maksudnya Tuhan adalah Raja Salomo, ya. Raja Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Dan kita harus memandang kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemuliaan Tuhan yang ditujukan untuk kita. Artinya begini, gampangnya begini. Ketika kita khawatir, ya, pandang atau lihat ke atas. Saya ulangi lagi. Ketika kita dalam keadaan khawatir, pandang atau lihat ke atas. Pandang ke atas itu artinya amatilah dengan sungguh-sungguh Tuhanmu. Amatilah dengan sungguh-sungguh Tuhanmu. Kenapa Yesus mengatakan kalau kamu khawatir pandanglah ke langit atau ke atas? Karena untuk mematahkan atau memutuskan rantai dari khawatir itu sendiri. Ketika kita melihat ke atas, kita melihat burung-burung yang tidak menabur tapi dia juga tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan, apalagi engkau. Lalu yang keempat, yang terakhir,
agar kita tidak khawatir dan tidak takut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita baca, meskipun Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya hafal dengan ayat ini, tapi kita baca ya. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, ini pesannya ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Kalau kita mencari Allah dengan kebenarannya, Tuhan kita itu Tuhan yang bukan Tuhan yang pikunan, enggak. Tuhan itu ingat senantiasa dan Dia juga memandang melihat kita lebih daripada yang lain. Bahwa ketika kita ada di dalam kebenaran, mencari Tuhan dan hidup di dalam kebenaran, dan kita mengerti kebenaran itu, firman Allah mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Dan ketika kebenaran itu memerdekakan kita, maka Tuhan pun juga akan dengan laju Dia akan memberkati kita. Bahkan firman-Nya mengatakan semuanya itu akan ditambahkan. Berarti yang pokok itu sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita takut, tidak perlu lagi kita khawatir. Oleh sebab itu jemaat kebaktian kebangunan rohani yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan apapun yang kau hadapi. Saya tutup dengan satu ayat penting di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa membaca, kita baca sama-sama ya dengan bersuara. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Haleluya. Imani firman yang sudah engkau dengar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Malam hari ini kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, dan Tuhan yang sudah memberikan jaminan, janji dan jaminan untuk kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan bertindak karena Engkau adalah Allah kami, karena Engkau adalah Bapa kami yang menjamin seluruh kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menjamah kehidupan kami sehingga kami tidak membiarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kami. Kami mau memprioritaskan apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya, kami tahu, kami yakin bahwa Engkau melihat kami. Kami adalah istimewa di hadapan Tuhan. Dan kami pun percaya kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa Engkau pelihara kami. Jadilah ya Tuhan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dimanapun kami berada. Berkati Tuhan, terutama berkat-berkat rohani turun atas kehidupan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini buat gereja-Mu, baik GBPS Sawan beserta cabang-cabang dan seluruh kegiatan tempat di mana beribadah. Tuhan memberkati, berkati para hamba-hamba-Mu, penatua, gembala yang ada di GBPS Jemaat Sawan, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Pakai Tuhan GBPS Jemaat Sawan untuk bisa menjadi alat Tuhan, bisa menjangkau semakin banyak lagi orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami. Sejak saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan baik legislatif maupun presiden di tahun 2024. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu turun atas bangsa kami, sehingga Engkau memilihkan orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang senantiasa menjunjung tinggi NKRI, Undang-Undang Dasar 45,
Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, sehingga negara kami terus dan senantiasa semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, dengan percaya buka hatimu, siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya yang manis, yang luar biasa dan yang sempurna melalui Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati malam ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.